apa sih alasan tim riset CNBC Indonesia ini menyoroti ketimpangan di era dua kepresidenan ini? Tentu saja karena kita harus melakukan evaluasi ya. Ini kan Jokowi itu sudah 8 tahun dan kita mencoba fair membandingkan dengan 8 tahun presiden yang paling mendekati lah ya. Di awal tahun 2023, portal berita CNBC Indonesia itu mengeluarkan artikel yang berisi perbandingan era Presiden SBY dengan era Presiden Jokowi. Di artikel berita tersebut dikatakan bahwa periode Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih baik dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan yang mencapai angka 5,72% dalam periode 2004 sampai 2013. Sementara pada periode Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih rendah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 4,12% di tahun 2014 sampai 2022. Soal utang juga dibandingin nih. Kalau selama periode Pak SBY, utang pemerintah meningkat hanya sebesar 1.310 triliun. Sementara periode Pak Jokowi 2014 sampai 2022 yang belum selesai masa jabatan aja, jumlah utangnya bertambah 4.700 triliun. Meningkat 2,6 kali lipat lebih besar dari zaman Pak SBY. Nah loh, dari dua metrik di atas, apa bisa disimpulkan nih kalau Presiden SBY merupakan presiden yang sukses dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia? Sementara Presiden Jokowi adalah presiden yang habis-habisan berutang untuk membangun infrastruktur, tapi gagal dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, udah mulai panas nih ya. Sekali-sekali bahas politik sedikit aja ya, tapi tentunya dari sudut pandang ekonomi. Gua akan buka semua datanya di sini biar kita nggak tersesat dalam penggiringan opini untuk menghadapi tahun politik nanti 2024. Disclaimer, naskah dan video esai ini dibuat oleh swing voters ya, yang pernah ikut jadi petugas KPPS. Ya ampun, ini agak kapok juga ya karena capek nggak karuan. Oke, udah siap? Tonton terus videonya ya. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar nggak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Kalau kita lihat dan dengar narasi-narasi yang diangkat sama kelompok kadrun ya, yang lagi mau bikin kompor meleduk tuh ya, pasti diambil negatifnya doang nih. Sepotong-sepotong buat ngebangun persepsi negatif. Misalnya kayak ngomong Indonesia udah utang ribuan triliun, tiap anak yang lahir masa udah langsung ngewarisin utang ratusan juta. Buset, KPR aja belum lunas udah ketambahan lagi utang ratusan juta kan. Ya emang sih kalau dihitung rata-rata angka kelahiran tahunan dibandingkan dengan utang negara ya dapat angka kayak gitu. Tapi kan cara ngelihat dan ngitungnya nggak kayak gitu lah. Kita lihatnya jangan sepotong-sepotong aja, tapi kita lihat gambaran besar ekonominya biar jelas. Jadi kalau berbicara pertumbuhan ekonomi, emang benar terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era Pak SBY lebih tinggi ketimbang era Pak Jokowi. Tapi kita harus lihat konteks yang lebih besar karena ekonomi global. Periode Pak SBY tahun 2000-an itu bisa dibilang sebagai periode keemasan negara-negara berkembang. Pada saat itu tuh istilah BRIC lagi naik daun ya, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China. Mungkin bisa dibilang kalau dunia sedang berada di puncak era globalisasi pada periode itu. Pada periode itu juga pertumbuhan ekonomi dunia itu rata-rata ada di angka 3,14%. Sementara pada era Pak Jokowi rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia turun ke angka 2,69%. Pada tahun 2000-an kesuksesan China yang ekonominya tumbuh 2 digit juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasannya, termasuk Indonesia melalui hubungan dagang dan investasi. Kalau melihat grafik pertumbuhan ekonominya dengan kasat mata kita bisa ngelihat dengan jelas adanya keterkaitan antara ekonomi China dengan ekonomi Indonesia. Kisah fenomenal pertumbuhan ekonomi China jelas jadi inspirasi banyak negara di dunia buat ngikutin jejaknya. Nggak terkecuali juga Indonesia pada era Pak SBY di menjelang akhir jabatannya. Kenapa Pak SBY baru mulai akselerasi infrastruktur di tahap akhir pemerintahannya?
karena beliau fokus pada stabilitas ekonomi dulu pasca krisis moneter tahun 98 yang ngasih banyak pengalaman traumatis ya buat kita orang Indonesia. Beliau itu fokus menurunkan rasio utang dengan melakukan disiplin fiskal. Apa itu disiplin fiskal? Artinya defisit belanja negara terhadap penerimaan negara ditekan supaya rendah agar rasio utangnya mengecil perlahan-lahan. Istilahnya lo yang lagi kena potongan gaji pas kemarin pandemi ya, anggaran belanja ditekan dulu. Yang tadinya beli ayam potong jadi beli tempe dan telur dulu gitu. Setelah ekonomi terlihat lebih stabil, maka Pak SBY perlahan-lahan mulai nunjukin tren defisit fiskal yang semakin membesar. Artinya belanja negara meningkat lebih besar daripada penerimaan negara. Kalau kalian ingat ada program Pak SBY yang namanya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disebut MP3EI untuk jangka panjang dari tahun 2011 sampai 2025. Tapi ya biasalah ya kayak kurikulum pendidikan, ganti pemerintah, ganti pula kebijakannya. Nama MP3EI ini pun juga hilang tak berbekas di telan bumi. Sebenarnya langkah untuk membangun infrastruktur besar-besaran banyak ditiru negara-negara lain, gak hanya Indonesia. Bangun dulu, isinya belakangan. Harapannya dengan infrastruktur yang bagus bisa makin banyak terima order bisnis untuk bikin sesuatu dari negara maju. Bikin apa kayak, bikin komponen elektronik kayak apa aja dibikin lah. Harapannya kan emang begitu, karena ujung-ujungnya kan cuan. Tapi sekarang zaman udah berubah pak, bukan lagi era globalisasi. Apa yang dilakukan China di tahun 2000-an itu yang menguasai perdagangan dunia, apa yang dunia bikin pasti ada KW-nya dari China. Nah sekarang udah gak bisa lagi seperti itu. Sekarang tuh kebalikannya, zamannya proteksionisme. Fokus ngelindungin kepentingan negara masing-masing. Sementara pembangunan infrastruktur yang masif malah jadi beban karena dibangun dengan biaya yang sangat mahal, yang biayanya menggunakan utang. Kita udah bahas topik ini dalam video jebakan utang China. Beberapa negara mengalami masalah keuangan, bahkan sampai bangkrut karena diperburuk masalah yang lainnya juga. Ini juga yang kita lihat belakangan ini. BUMN infrastruktur Indonesia pada menggap-menggap kelalep utang. Pada periode Pak SBY hanya menambah ruas tol 159 km. Sementara era Pak Jokowi dari 2014 sampai 2022 udah mencapai 1.800 km. Bangun jalan tol 1 kilo aja setidaknya butuh 100 miliar. Gimana bangun sampai ribuan kilometer? Ini nih yang bikin utang BUMN jadi membengkak. Sementara hasilnya belum kelihatan, jalan tol masih kebanyakan sepi. Tapi terlalu cepat lah mengatakan segala macam pembangunan infrastruktur ini merupakan kesalahan. Kita baru bisa ngejawab nanti di masa depan. Gimanapun infrastruktur memang merupakan proyek jangka panjang dan memang jadi suatu keharusan bagi negara berkembang. Nah, selain tema infrastruktur, selama ini ekonomi Indonesia mengandalkan konsumsi domestik sebagai mesin pertumbuhan. Indonesia tuh mengandalkan kelas menengahnya yang berada di usia produktif. Kalau kalian ingat di zaman Pak SBY, kalau ada hari libur kejepit, beberapa kali dibuat jadi hari libur cuti bersama. Tujuannya biar apa? Biar masyarakatnya pada liburan panjang, jadi pada spending ngeluarin duit, jadi menggerakkan perekonomian kan. Tapi cara begini nggak sehat juga sih pak, karena cuma ngandelin konsumsi domestik aja tanpa ngebuat atau memproduksi suatu barang atau apapun lah. Nanti ujung-ujungnya jadi negara middle income trap kayak Brazil. Toh kita juga bisa lihat tren kontribusi konsumsi masyarakat pada ekonomi Indonesia yang cenderung menurun. Tadinya ada di angka 67% terhadap ekonomi di awal periode Pak SBY, tapi turun ke angka 50% di tahun 2023 ini. Indonesia tuh perlu buat sesuatu yang punya nilai tinggi, yang high value. Kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka punya merek-merek yang high value. Amerika punya Google, Apple, dan raksasa startup teknologi lainnya. Jepang punya Sony, Korea Selatan punya Samsung dan Hyundai, dan lain sebagainya lah. Jadi nggak ada negara yang jadi negara maju hanya mengandalkan konsumsi masyarakatnya atau ngandelin libur panjang long weekend aja. Maka dari itu Pak Jokowi habis-habisan tuh ngotot bikin Indonesia jadi negara produsen baterai mobil listrik. Demi melakukan lompatan ini sampai dengan cara menyandera bahan baku yang diambil dari tanah air kita.
Diproduksinya harus di Indonesia dong, bikin joint venture. Masa Indonesia terus-terusan ekspor bahan mentah, terus bahan jadinya dijual lagi ke Indonesia dengan harga lebih tinggi. Rugi di kita lah. Nah sekarang lanjut nih ke perbandingan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Apalagi nih bedanya? Kalau menurut gue di negara-negara Eropa kan kita sering dengar tuh istilah partai sayap kanan dan partai sayap kiri. Ini ngomongin kanan kiri dalam hal partai nasionalis ya. Partai sayap kanan ini identik lebih liberal, lebih perdagangan bebas, lebih pro pengusaha, lebih kapitalis dan nasionalis. Seperti Partai Republik kalau di Amerika Serikat. Partai sayap kiri ini lebih condong ke kesetaraan, lebih sosialis, lebih pro buruh. Kalau di AS itu kayak Partai Demokrat yang bergaya Keynesian. Gaya ini tuh berarti negara banyak turun tangan ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Nah di Indonesia nggak ada tuh partai yang berani nunjukin penganut kanan seperti di Eropa atau di AS. Kebanyakan cari aman yang lebih seimbang sayap tengah dan kiri. Kenapa bisa gitu? Ya karena masyarakat Indonesia masih mayoritas menengah ke bawah pak. Nggak bisa ngomongin yang terlalu keren dan tinggi. Nggak ada yang ngerti dan nggak jualan juga ceritanya. Jadi cerita yang lebih ngejual adalah narasi-narasi yang ngebela rakyat kecil, keadilan bagi rakyat kecil, pro buruh. Jadi ngomonginnya arah sayap kiri semua, meski pada prakteknya belum tentu. Nah kalau partai sayap kiri di Indonesia, gue lebih mengidentikannya dengan partai penguasa PDIP ya. Terlihat dari Presiden Jokowi yang pernah dibilang terlalu sayap kiri oleh mantan ketua DPR dalam kasus Papa minta saham. Dalam kebijakannya pun beliau gemar banget melakukan intervensi. Kayak harga semen, harga tol, protes margin perbankan kegedean. Ini ciri-ciri partai sayap kiri nih. Termasuk juga negara-negara sosialis yang semuanya serba diatur oleh pemerintah. Ciri lainnya kalau melihat China, mereka sangat menghidupkan BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam perekonomian. Sementara partai nasionalis lainnya di Indonesia seperti Golkar, Nasdem, dan termasuk Demokratnya Pak SBY ini, menurut gue lebih dikategorikan sebagai partai tengah, seimbang antara kiri dan kanan. Nggak berani kalau dibilang sayap kanan karena belum waktunya Indonesia punya pemikiran kanan. Partai tengah ini lebih mempercayai mekanisme pasar, lebih sedikit intervensi, lebih pro pengusaha yang dalam arti memberikan ruang lebih buat swasta. Kalau Gerindra belum kelihatan jelas nih posisinya ada di mana. Kalau ngelihat berbagai pernyataan Pak Prabowo, Gerindra kayaknya lebih condong ke posisi PDIP ya ketimbang Golkar atau Demokrat. Artinya Gerindra terlihat lebih mengarah ke sayap kiri. Tapi kalau mengingat Gerindra ini adalah pecahannya Golkar, maka bisa jadi tergolong partai tengah juga. Jadi mungkin tengah tapi agak kiri dikit kali ya. Jadi haluan mana nih yang lebih kalian harapkan di pemerintahan periode selanjutnya? Tetap di sayap kiri atau geser dikit ke tengah atau sekali-sekalilah ke sayap kanan? Coba tulis di kolom komentar ya. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.